semuanya, selamat siang, saya Kak Rose. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita sama-sama hari ini akan rumpi The Secret. Baik, sudah ada Daniel juga di pojok sana untuk menemani kita hari ini. Dan langsung saja kita akan menuju ke pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini hot sekali, ini masih seputar kasus laporan dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda kepada suaminya Ferry Irawan. Hari ini Ferry Irawan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim gitu ya. Dan sudah ada keterangan dari Ferry Irawan seputar apa yang keterangan yang diberikan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Salah satu yang menarik gitu, dia membantah sudah memukul dan memiting. Dia bilang pada saat memang terjadi percekcokan dan kemudian Vena memukul dirinya sendiri. Kita lihat detailnya berikut ini. Kami mencoba menghubungi Ferry Irawan ya. Sudah ditelepon belum? Oh, tidak diangkat ya. Mungkin masih menjalani pemeriksaan atau masih berdiskusi dengan kuasa hukumnya gitu. Ada beberapa pertanyaan sih yang ingin kita tanyakan juga gitu ya. Menurut beberapa wawancara hasil keterangan dari Vena Melinda sendiri dari pihak dokter gitu kan, ada fracture atau retak di tulang rusuk dan juga ada pembuluh darah yang pecah di hidung gitu. Sampai ada retak di tulang rusuk itu memukuli diri sendirinya gimana? Itu pertanyaan saya ke Ferry Irawan ya. Kemudian yang kedua adalah, ini bukan pertama kalinya Ferry Irawan dilaporkan atas dugaan KDRT dan ini bukan satu perempuan yang bercerita bahwa Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga gitu. Bagaimana Ferry menjawab itu? Apakah ketiga perempuan ini berbohong untuk hal yang sama? Dan apa yang dimaksud Ferry Irawan dengan berulang kali menyebut saya masih suaminya? Kalau masih suaminya, lalu? Oke, komentar netizen kita buka. Itulah akibat terlalu bucin, nasihat nggak semua orang nggak dengar. Dari awal sudah banyak yang memperingati tapi diabaikan karena terlalu bucin. Oke, ini adalah salah satu komentar yang banyak ya, banyak sekali angle komentar seperti itu. Yang kedua, geram juga lihatnya malah cari pembelaan pula. Ini maksudnya ke Ferry Irawan. Yang berikut, susah kalau udah tabiatnya jangan balikan lagi sebagai perempuan punya harga diri. Yang berikutnya komentarnya mudah-mudahan besok-besok nggak cabut laporan. Yang selanjutnya gitu terkesan mengemis cinta. Ya ini kejadian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga memang banyak beberapa dialami dalam rumah tangga gitu ya. Karena itu ketika kejadian ini menimpa public figure, sorotan begitu kuat ke kasus ini karena banyak yang berharap bahwa public figure ini bisa memberikan sebuah teladan begitu tentang bagaimana menyikapi kekerasan dalam rumah tangga jika menghadapi kasus ini. Tapi kembali lagi kepada keputusan masing-masing individu tentunya. Vena Melinda dalam beberapa wawancara dia menegaskan bulat tekadnya untuk terus meneruskan gugatan dan bahkan mengajukan perceraian yang rencananya akan diajukan hari ini begitu ya. Nah langsung saja hari ini kita berbincang dengan kedua putra Vena Melinda gitu ya, ada Ferel dan Atala. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ferel Bramasta dan Atala Naufal 8 Januari kemarin mendampingi ibu mereka Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT yang menyebabkan pendarahan pada hidung dan keretakan tulang rusuk. Bahkan Vena mengaku sudah 3 bulan mengalami KDRT dan tidak dinafkahi. Atala yang mengaku mulai bisa menerima Ferry sejak liburan bersama di Hong Kong pada akhir 2022 ini tak merespon saat bertemu Ferry yang langsung memeluknya dan meminta maaf. Sedangkan Ferel yang saat kejadian sedang berlibur di Jepang bersama ayahnya Ivan Fadila ini 11 Januari kemarin menemui ibunya di Surabaya dan sempat menelepon Ferry meminta penjelasan. Ferry yang ditetapkan sebagai tersangka ini mengirimkan video permintaan maaf sambil menangis ke Ferel dan Atala namun tidak ditanggapi. Benarkah video abject challenge yang diposting Atala bersama Ferel menyindir Ferry? Dan benarkah hari ini Vena akan mengajukan gugatan cerai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ferel dan Atala begitu ya. Mama gimana kondisinya hari ini? Tadi habis ngisi acara tadi pagi, tadi pagi, terus sesudah itu bagaimana?
mungkin ngedrop kali ya, karena ini kan Emosi acara TV pertama mama, terus tadi sempat ngeluapin perasaannya, terus jadi shock, akhirnya tadinya harusnya ada acara TV lagi cuman nggak bisa dilanjutin. Nggak bisa dilanjutkan. Jadi istirahat. Kamu cerita bahwa mama masih suka mengigau, masih trauma jam 2, jam setengah 3 pagi gitu ya. Iya. Apa yang diucapkan mama? Seperti apa gitu? Ya curhatan dari mama sih yang dia sempat bilang ke aku tuh, dia tuh baru ngerasa semua rasa kaget, semua rasa sakit dia, rasa shock tuh baru sekarang. Kemarin kan ya kejadiannya begitu cepat ya Kak ya, jadi mungkin dia belum ngerasa itu, mungkin kan adrenalin juga, jadi baru-baru sekarang. Terus tadi di acara pagi tadi sempat keluap juga yang kayak Kakak bilang, emosinya nggak kekontrol gitu, jadi emang Menguras energi. iya, jadi mungkin kalau mau dibilang mental health dia tuh masih trauma banget sih sampai sekarang kayak gitu. Kalian menemani mama tidur atau hanya menemani di rumah? Ya kalau aku ya ganti-gantian lah, tapi untuk pas pulang dari Surabaya aku tinggal di rumah mama dulu. Tinggal di rumah mama. Gitu. Jadi mama baru bisa memproses emosinya. Mungkin di awal-awal mungkin masih kayak 6 gitu Masih ya. shock, masih kaget, masih bener-bener pertama kali aku ketemu tuh gimana ya, mama kayak bukan mama, kayak kosong gitu loh. Jadi bener-bener yang gimana caranya harus selesai urusan polisi, harus balik ke Jakarta. Nah begitu di pesawat baru dia tiba-tiba tidur, ambil pegangan, ambil pelukan gitu. Terus udah semenjak itu jadi lebih emosional. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan mama. Tapi aku ingin tahu apa yang kalian rasakan sebagai anak-anak gitu, laki-laki yang ya ini mama kalian gitu. Ya, yang pasti bagaimanapun ibu kita itu, kita nggak ada seorang anak yang mau ngelihat ibu kita dalam posisi seperti itu gitu loh. Bagaimanapun hubungan kita, pasti kita kepingin ngelihat orang tua kita, apalagi ibu kita tuh dalam kondisi yang sehat, yang bahagia, yang tersenyum. Jadi pertama kali ketika mama telepon aku pas aku lagi di Jepang dan aku ngeliat mama dalam kondisi kayak gitu tuh, aku yang ada di otak aku harus pulang, harus ketemu mama dan harus tenangin mama gitu. Nah baru sekarang ini setelah semuanya udah agak tenang, terus mama cerita semua, baru berasa wah panas gitu rasanya, kayak bener-bener kesel ada, marah ada, sedih ada, kecewa ada. Cuman perasaan itu semua nggak penting, harus kita kesampingkan karena yang paling penting adalah mama saat ini kan. Jadi ya campur aduk perasaannya Kak. Pasti. Dan kita kan selalu kalau aku ketemu ya, Feral, aku melihat kamu tuh orang yang bisa mengontrol emosi gitu, tenang. Tapi pada saat itu ketika kamu mendengar pertama kali, emosi marah pasti wajar. Apa yang kamu anggap melampiaskannya bagaimana? Pertama kali jujur aku kaget Kak. Biasanya orang kalau misalnya sedih itu pasti kan ada proses ya. Misalnya kayak kita ngelihat apa gitu ya menyedihkan, kita pasti ini dulu berkaca-kaca baru nangis kan. Kalau pada saat itu aku bingung, aku pas ngeliat kaget, aku benar-benar langsung gemeteran. Aku tuh megang handphone sampai kayak ya udah mama tenang dulu ya, mama kenapa gitu. Terus yang mama ucapin berulang-ulang kali pada saat mama nelpon aku sambil berdarah-darah, sambil nangis tuh, maafin mama ya Kak, mama salah pilih orang, mama kesepian, tolong jangan tinggalin mama, tolong jangan tinggalin mama, tolong jangan tinggalin mama. Dan pada saat mama ngomong gitu tiba-tiba nggak tahu ya, padahal pada saat itu aku lagi di kamar, ada teman-teman, ada tim aku, cuman tiba-tiba air mata netes aja gitu. Dan aku kayak, tapi aku nggak bisa ngeliatin ke mama kalau aku sedih karena kita harus nguatin mama kan. Jadi aku bener-bener yang kayak, wah ngomong aja rasanya berat banget Kak gitu, sampai ngomong tuh gemeteran gitu loh. Apa yang membuat kamu sedih banget mendengar kalimat itu? Mama minta maaf dan minta kamu tidak meninggalkan, minta kalian tidak meninggalkan. Karena satu-satunya alasan kenapa aku mendukung mama menikah dengan Om Ferry adalah karena aku melihat mama bisa bahagia dan tersenyum lagi. Dan Om Ferry pada saat itu berjanji bahwa dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah menyakiti mama, tidak akan pernah ninggalin mama, dan akan selalu ada buat mama gitu. Jadi ketika aku ngelihat mama dalam kondisi kayak gitu ya, campur aduk lah perasaan. Ada rasa bersalah? Ada gitu, karena aku rasa ngapain aku sibuk kerja, aku sibuk mencoba membuat orang tua aku bangga kalau ternyata orang tua aku aja nggak bahagia dan dalam kondisi seperti itu. Kamu gimana Atala? Ya gimana? Kamu lebih ekspresif dalam. Posisi aku tuh baru tahun baruan Kak, sama mama, sama Om Ferry juga. Dan aku tuh udah mulai accept Om Ferry itu sebagai part of my family gitu loh. Even sebagai papa sendiri. Jadi
kecewa banget lah. Pastinya orang yang aku udah percaya untuk jagain mama aku. Dan orang yang aku udah ngerasa, ya kita lumayan bonding lah di Hong Kong gitu. Tiba-tiba bisa ngelakuin hal kayak gitu kan bikin aku kecewa banget. Tapi yang kayak kakak bilang, gimana pun kekecewaan kita harus kuat buat support mama. Itu aja tujuan kita sekarang sih. Kayak gitu. Kamu pasti marah. Melampiaskannya gimana? Ya, kalau aku sih gimana ya? Mungkin kalau lagi sendiri pas mau tidur, mungkin tuh baru ngerasa kayak kok gini amat ya? Drama-drama mulu, terus situasinya kayak gini terus. Padahal udah happy ngeliat mama sempet bahagia gitu. Tapi ya gimana lagi? Maksudnya aku sempat curhat sama kakak juga. Tapi ya kakak bilang ya ini namanya hidup deh. Ikhlas, kita jalanin aja. Pasti ada hikmahnya. Kan musibah tuh nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Kamu curhat apa? Ya aku curhat. Apa yang bergejolak? Ya gimana ya, aku sempat ngomong sama kakak kayak kadang kalau hal privasi keluarga itu aku nggak enak aja kalau semua orang tuh tahu gitu loh. Maksudnya kan waktu papa mama cerai dulu juga aku ngerasain itu juga gitu di sekolah. Gimana di berita tuh di mana-mana tuh ada. Dan sekarang kayak gitu lagi. Tapi ya mungkin kan sekarang kan aku udah lebih bisa kontrol emosi aku. Dan ya itu tugas aku sekarang ya support mama aja. Itu aja sih. Ada tadi keterangan dari Ferry memberikan keterangan ke media usai menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Apakah sudah mendengar? Belum. Kita putarkan ini dan kita mau tanya komentar dari dua anak Vena Melinda. Atala, apa tanggapan kamu? Ya mungkin ya gimana ya. Kalau aku sih cuma biarin kepolisian aja menyelesaikan. Kan udah ada barang bukti, juga udah diangkatkan status dia sebagai tersangka, ya aku sih sesuai fakta aja lah. Kayak gitu ngeliat. Vera, apa yang kamu rasakan mendengar keterangan Ferry tadi? Jujur Kak, fokus aku pada saat ini ya cuman ke mama. Jadi pasti... Apa yang kamu fokuskan? Kamu takut mama mendengar itu dan kembali emosional? Iya, aku rasa kalau untuk hal-hal kayak gitu, mama nggak butuh denger atau lihat sekarang ya saat ini ya. Cuman aku tahu selalu ada dua sisi dari setiap cerita gitu. Cuman kebenarannya seperti apa, aku rasa itulah gunanya pihak kepolisian, itulah gunanya ada penyidik. Mereka yang akan mengetahui kebenarannya seperti apa. Untuk saat ini tugas aku sebagai anak sama Atala ya bener-bener mendampingi mama aja. Support ya. Kalau kamu melihat foto berikut ini, kamu apa yang bisa kamu gambarkan saat ini ketika melihat foto ini dalam perasaan kamu? Kata-kata apa yang satu? Nggak ada kata-kata sih Kak. Perasaan Nggak. apa? Jujur perasaan aku kayak kebal ya. Kayak aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Nggak ada kata-kata, nggak ada perasaan apa-apa. Semuanya berkecamuk. Iya. Atala? Apa ya, aku juga nggak ada kata-kata lagi sih buat Om Ferry karena aku udah nggak anggap dia exist saya di hidup aku sih. Setelah dia ngelakuin itu ke mama, dengan apapun alasan dia, aku udah nggak anggap dia. Orang pun aku juga udah anggap. Jadi aku nggak ada kata-kata sih buat dia kayak gitu. Kita pernah bertanya pada saat itu ketika awal-awal mama memutuskan akan menikah gitu ya. Kamu sempat jawab gitu lagi ada kerjaan di Amerika. Kamu minta Atala untuk menyelidiki, cari tahu lebih banyak tentang Ferry Irawan. Terus kamu bilang bahwa akhirnya kamu bertemu dan Om Ferry sempat cerita tentang masa lalunya. Yeah. Kita lihat cuplikannya berikut. Kakak kan pernah minta aku untuk menginvestigasi soal Papa Ferry. Jujur, kakak sebenarnya setuju nggak mama sama Papa Ferry? Dan kenapa sampai sekarang masih manggilnya Om Ferry? Apa ya, kenapa? Mungkin waktu itu kan soalnya kakak lagi jauh, kamu yang deket sama mama sama Om Ferry. Jadi ya diwakilin sama ade gimana kira-kira. Enggak, ini jauhnya dalam hal jarak atau dalam hal komunikasi? Jarak waktu itu aku lagi di Amerika kan, Atala yang deket. Terus waktu itu kamu kan sempat ketemu katanya udah Ketemu ngobrol. 2 kali. Ada pertanyaan paling penting apa atau pesan apa yang paling penting waktu itu kamu ngomongin? Ada sih, jadi sebelum aku nanya waktu itu mungkin Om Ferry udah langsung cerita banyak tentang masa lalunya, tentang kenapa ini. Tapi aku cuman bilang, ya udah Om Ferry kan sempat bilang katanya akan
kerja untuk anak-anak, untuk apa. Aku bilang nggak usah, pikirin aja mama. Yang penting Om Ferry harus selalu ada buat mama di kala mama senang, susah. Tolong sabarin mama kalau mama lagi emosi. Dan yang paling penting jangan pernah tinggalin mama dalam keadaan apapun. Tuh, tapi kalian tuh sempat browsing dulu nggak siapa sih nih yang deket sama mama gitu? Jujur aku nggak, tapi mungkin kan Om Ferry di dunia entertainment, jadi banyak banget mungkin teman-teman orang tuanya yang tahu, yang cerita gimana aku. Cerita ke kamu, tau nggak sih Feral itu gitu. Iya, aku juga waktu itu belum tahu soalnya aku tahu mama mau menikah tuh dari media. Apa yang waktu itu dia katakan ke kamu, Feral? Dan kalau kamu flashback lagi, sebetulnya kamu percaya nggak? Jadi aku pertama kali ketemu sama Om Ferry itu di Bali Kak, habis aku pulang dari Amerika. Dan saat itu juga langsung ngasih tahu kalau mereka akan menikah gitu. Tapi jadi nggak ada aba-aba tuh? Nggak ada, dari awal ketemu udah langsung Om Ferry yang banyak cerita. Iya, Om Ferry itu gini, dulu gini, tapi sekarang udah hijrah. Begini, serius sama mama, apa segala macam. Itu ada 2 jam kita ngobrol. Sampai pada akhirnya endingnya aku ngelihat mama dan aku bener-bener aku ngeliat mama bahagia kan. Dan sebagai seorang anak, cuman itu yang aku pingin kan. Mungkin mama selama ini sendiri. Dan ketika aku ngeliat mama senyum, mama yakin banget sama pilihan mama. Aku langsung bilang ke Om Ferry, ya udah apapun keputusan mama, aku doain, aku support. Yang penting itu, jangan pernah tinggalin mama, tolong sabarin mama, dan jangan pernah sakitin mama. Dan pada saat itu Om Ferry berjanji, jadi aku bilang ya udah Bismillahirrahmanirrahim, semoga mama bahagia, semoga mama menemukan pasangan hidupnya. Ya udah, aku hanya bisa memantau dan mendoakan dari jauh. Dan ketika ini terjadi, marah pasti. Rasanya hancur Kak, bener-bener. Seumur aku hidup aku nggak pernah ngeliat mama disakitin. Ngeliat mama nangis aja kadang-kadang aku suka sedih sendiri gitu dari kecil karena aku deket banget sama mama. Apalagi ngeliat mama sampai berdarah gitu, mama sampai trauma, shocknya sekarang tuh bener-bener kadang-kadang suka sedih sendiri gitu, kayak kenapa cobaan hidupnya ada terus gitu, kenapa cobaannya seperti ini. Memang aku selalu bilang ke adik aku ada hikmah dari setiap kejadian gitu. Cuman kadang-kadang setiap kali dialami pasti selalu berat dan selalu kadang-kadang tuh sempat ada rasanya kayak kepingin give up gitu. Cuman nggak boleh give up karena kayak Natala bilang ada mama, ada adik aku, ada semua keluarga yang harus dikuatin gitu. Jadi ya aku sendiri harus kuat. Give up? Maksudnya give up? Capek, maksudnya kalau ini adalah resiko dari kehidupan sebagai artis, sebagai di dunia, sebagai entertainer, di dunia entertainment, dengan segala macam misalnya pekerjaan yang aku punya, dengan segala macam penghasilan yang aku dapetin. Aku kepingin ngebalikin itu semua, yang penting aku bisa hidup tenang sama keluarga aku. Itu juga yang dirasakan Atala. Dan kalian membuka sosial media? Jarang ngeliatin komen. Karena menyakitkan? Aku rasa nggak butuh aja Kak, karena tanpa kita ngeliat komen juga di mana-mana yang muncul kan berita tentang itu ya. Jadi buat apa ya nyari tahu, pasti ada pro dan kontra. Ya udah, yang penting kita fokus sama yang positif aja. Kalau nggak jadi penyakit buat diri sendiri kan. Atala, Feral memang di dunia hiburan, tapi kamu adalah ya tadi kamu bilang kamu sebenarnya tidak nyaman, privacy, masalah keluarga itu menjadi konsumsi publik. Apalagi kemudian orang mulai fokus ke hal-hal yang lain selain masalah KDRT, masalah penderitaan yang dialami sama mama kamu. Sebenarnya jujur aku capek juga Kak. Kalau boleh jujur aku capek untuk datang ke acara TV harus jelasin masalah keluarga kayak gini. Tapi ini salah satu cara untuk aku support mama gitu. Aku harus memaksakan comfort zone aku. Walaupun aku orangnya nggak kayak kakak yang bisa ekstrovert, aku agak introvert, tapi untuk membela mama, aku bakal lakuin apa aja sih. Bagaimana kamu melihat apa yang kalian lakukan saat ini bisa memberikan support buat mama? Ya, aku bakal coba di samping mama terus. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.